Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah teman-teman semua, adik-adikku semua, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk tetap semangat menuntut ilmu, walaupun belajar secara virtual, tidak tetap muka, tapi tetap semangat dalam menjalani hari-harinya, yaitu belajar di rumah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 10, yaitu pada bab 5. Materinya yaitu kurban dan akikah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi akikah. Adapun definisi akikah dari segi bahasa yaitu rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatannya, atau kelipatan dari 7 tersebut dari kelahiran sang bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir tersebut. Hukum dari akikah ini adalah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang maknanya setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Akikah merupakan wujud rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Pertama kali akikah ini dilaksanakan yaitu pada dua bayi kembar. Siapa ya bayi kembarnya? Yaitu cucu Rasulullah SAW dari anak beliau yang paling dicintai, yaitu Ibunda Fatimah dan ayahanda Ali bin Abi Thalib, yang namanya tak asing lagi yang sudah kita ketahui, yaitu Hasan dan Husain. Syariat akikah ini terekam pada peristiwa di dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW berakikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah ini, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk berkurban yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Sedangkan perbedaannya, daging kurban itu disunahkan untuk menyedekahkan sebelum dimasak. Jadi setelah dipotong itu disunahkan untuk disedekahkan. Sedangkan akikah ini disunahkan dibagikannya pada setelah dimasak, diolah dulu. Jenis dan syarat hewan akikah ini, akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Hal ini berdasarkan hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Penyembelihan akikah ini dilakukan pada hari ke-7, dari kelahiran sang anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maksudnya tidak mempunyai rezeki, belum bisa melaksanakan akikah di hari ke-7, maka hendaklah menyembelihnya pada hari ke-14, yaitu kelipatan dari 7 tersebut. Jika hari ke-14 juga belum bisa, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21.
Sekarang kita beranjak kepada hikmah dari akikah ini. Yang pertama yaitu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya, karena telah diamanahkan, telah diberikan seorang anak gitu, maksudnya rasa syukur. Yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu kelak jika dia sudah dewasa itu tahu kalau dia diakikahkan itu akan lebih cinta, akan memiliki rasa cinta kepada orang tuanya, karena dia merasa bahwa dirinya itu disyukuri, sayangi dan diharapkan kehadirannya. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari akikah ini yaitu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan kegembiraan dengan lahirnya seorang anak, karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Jadi bentuk rasa syukur kita yaitu mempererat hubungan kita kepada tetangga, kepada sanak saudara, karena sudah merasakan gembira dengan kelahiran seorang anak. Adapun persamaan antara kurban dan akikah ini yaitu yang pertama, sama-sama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, ittiba'ur rasul, maksudnya yaitu mengikuti perintahnya Rasulullah, karena kurban itu juga diperintahkan oleh Rasulullah, yang akikah ini juga diperintahkan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu jenis dan syarat hewannya itu sama. Jenisnya yaitu dan syarat-syarat untuk hewannya itu sama. Adapun perbedaan dari kurban dan akikah ini yaitu yang pertama itu waktu pelaksanaannya. Akikah dilaksanakan saat kelahiran seorang bayi, yaitu di hari ke-7, ke-14 dan ke hari 21. Sedangkan kurban dilaksanakan pada saat hari raya Idul Adha, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13, berakhirnya hari tasyrik. Yang kedua yaitu jumlahnya, jumlah dari hewan yang dikurbankan atau diakikahkan. Yang ketiga yaitu cara penyajiannya, yang sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau kurban penyajiannya itu disunahkan sebelum dimasak, sedangkan akikah disunahkan setelah dimasak. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustaz Aris Munandar tentang materi akikah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik bahasan kita dalam kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang disyariatkannya akikah untuk bayi yang lahir. Di antara hal yang mendasari disyariatkannya akikah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tercatat di papan tulis, yaitu satu hadis yang bunyinya an Samurata radhiyallahu anhu anan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqul kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yumata anhul ada wa yusamma. Yang artinya dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kullu ghulamin, setiap anak yang lahir itu murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya, terikat dengan akikahnya, yang akikah tersebut disembelih pada hari ke-7 kelahiran si bayi. Dan pada hari ke-7 itu juga yumata anhul ada, disingkirkan kotoran dari dirinya. Dan yang dimaksud dengan al-adha dalam hadis ini adalah rambut si bayi.
Maka rambut si bayi, rambut yang dibawa oleh bayi dari perut ibunya, itu dalam hadis Nabi sebut dengan sebutan al-adha, yang artinya kotoran, sehingga perlu disingkirkan dan dibuang dengan bayi ini dicukur gundul, pelontos. Wa yusamma, dan pada hari ketujuh itu juga bayi itu diberi nama. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui sebenarnya ghulam yang ada dalam hadis ini makna asalnya adalah anak laki-laki. Nah, maka hadis ini menegaskan, hadis yang tegas menjelaskan kalau bayi laki-laki itu perlu diakikoi. Dan apa berarti bayi perempuan tidak perlu diakikoi? Jawabannya tidak. Namun karena terdapat hadis-hadis yang lain yang menegaskan bahasanya bayi perempuan itu juga diakikoi. Meskipun di sini redaksi hadisnya berkaitan dengan bayi laki-laki. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka dasar disyariatkannya akikah adalah hadis Nabi SAW. Artinya syariat akikah ini tidak kita jumpai dalam Al-Quran. Al-Quran tidak membahas dan menyinggung masalah akikah. Akikah hanya kita jumpai pada hadis Nabi SAW. Dan seorang muslim tidaklah membeda-bedakan antara aturan yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan Islam yang ada dalam hadis Nabi SAW, karena kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi SAW, taat kepada hadis, sebagaimana kita memiliki kewajiban taat kepada Allah, taat kepada ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ayat Al-Quran itu sendiri yang memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi SAW. Maka pada hakikatnya orang yang tidak mau taat kepada aturan-aturan Nabi SAW adalah seorang yang tidak taat kepada perintah Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan syariat akikah ini terdapat perkataan seorang ulama salaf yang bernama Abu Zinad rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-aqiqatu min amril muslimina alladzi kanu yakrahuna tarkahu. Yang namanya syariat akikah adalah perkara kaum muslimin, syariat kaum muslimin yang mereka tidaklah suka seandainya hal ini ditinggalkan. Maka di masa salaf, akikah telah satu hal yang sangat familiar di tengah-tengah kaum muslimin. Dia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan beragama kaum muslimin. Dan mereka, para ulama di masa salaf, mereka membenci, mereka tidak menyukai orang yang bisa akikah meninggalkan syariat akikah. Demikian juga kita jumpai perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, la uhibbu liman amkanahu wa qadara alla ya'uqa an waladihi wala yada'ahu. Aku tidaklah suka bagi orang yang punya kemampuan finansial dan punya kemampuan untuk menyembelih hewan akikah. Aku tidaklah suka seandainya dia tidak mau mengakikahi anaknya dan dia tinggalkan syariat akikah. Mengingat sabda Nabi SAW, kemudian Imam Ahmad mengutip sabda Nabi yang ada di sini, yaitu sabda Nabi yang mengatakan, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Sesungguhnya bayi itu tergadai dengan akikahnya. Kata Imam Ahmad, wa asyaddu ma ruwiya fihi. Ini adalah hadis yang paling keras tentang disyariatkannya akikah. Maka hadis yang paling keras memerintahkan untuk menyembelih hewan akikah untuk bayi adalah hadis Samurah yang menegaskan kalau bayi itu tergadai dengan akikahnya sampai disembelih. Dan ada satu hal yang menarik, gimana kalau saat hari ketujuh orang itu tidak punya uang? Seorang ayah atau kakek tidak punya uang untuk mengakikahi bayinya ini. Perlukah berhutang ataukah tercela berhutang? Jawabannya kita jumpai dari perkataan Imam Ahmad
bin Hanbal rahimallahu taala. Wa qala Al-Haris li Abi Abdillah, ada seorang bernama Al-Haris bertanya kepada Imam Ahmad, fa illam yakun indahu ma ya'uqu. Wahai Imam, gimana kalau seorang itu tidak punya duit untuk mengakikahi anaknya? Maka terdapat jawaban menarik yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, ini istaqaraba rajautu ayukhlifallahu alaihi ahya sunnatan. Jika dia cari utangan dengan tujuan ingin akikah, ingin menyembelih akikah dari uang utangan, maka aku berharap Allah akan menggantikan untuknya. Allah akan ganti uangnya. Allah akan mudahkan dia untuk melunasi utangnya. Kenapa? Beliau berharap Allah akan memberikan kemudahan rezeki untuk orang ini sehingga bisa melunasi utangnya. Ahya sunnatan, karena dia telah menghidupkan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau menyarankan orang-orang yang tidak punya uang pada waktu akikah, beliau sarankan untuk cari utangan, dan jangan khawatir tidak bisa membayar utang. Jika niatnya karena menghidupkan sunnah, menghidupkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya sehingga dia bisa melunasi utangnya. Maka inilah dalil, inilah pembahasan tentang disyariatkannya akikah, karena sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas momongan dan bayi yang didapatkan oleh orang tua. Demikian yang bisa kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baiklah, sampai itu dulu pelajaran kita pada materi kurban ini. Tetap jaga semangat, tetap semangat belajar di rumah. Jika keluar-keluar jangan lupa memakai masker. Terus tetap semangat belajarnya, karena Nabi kita bersabda bahwa semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas dan pantang menyerah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita dalam belajar, dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, itu kita bersemangat dan jangan lupa untuk selalu meminta tolong kepada Allah, karena yang hanya Maha Penolong dan Maha Pemberi kekuatan itu hanyalah Allah. Dan menuntut ilmu adalah usaha yang dilakukan untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik, karena ilmu pada dasarnya menuju kepada kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Tetap cuci tangan setelah melakukan sesuatu. Seharusnya kita mencuci tangan agar kebersihannya selalu terjaga. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Untuk adik-adik semua, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.